Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore kali ini kita kembali berkumpul di Majlis Ta'lim Mambaul Irfan pimpinan Al-Ustaz Muhammad Husni dan Ibu Ida. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat beliau dan Allah taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan kita nikmat ya berada di bulan Ramadan yang dimuliakan Allah. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah didikan bagi kita semua. Bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita semua. Ya, ibaratnya sekarang kita lagi dididik. Nanti ketika bulan Ramadan udah selesai, udah keluar, maka itu kita udah lulusan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita di bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang lulus atau orang-orang yang gagal? Ya, dari mana bisa kita tahu? Ya, kita bisa mengetahui kita ini termasuk orang-orang yang lulus atau gagal di bulan Ramadan nanti ketika bulan Ramadan itu udah berakhir, bulan Ramadan itu udah selesai, kita bisa tahu kita itu termasuk orang yang gagal atau orang-orang yang lulus. Ya, coba kita perhatikan ketika di bulan Ramadan kita setiap malam pasti mengerjakan yang namanya sholat tarawih 20 rakaat sama witir 3. Nah, nanti lihat ketika selesai bulan Ramadan udah nggak ada lagi tarawih, ya kan? Udah nggak perlu lagi tarawih. Lantas apa yang kita lakukan untuk mengganti pahala tarawih yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Kita lakukan qobliyah dan ba'diyah. Apa susahnya dari 20 rakaat dikorting langsung jadi 2 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Ada qobliyah subuh, ada ba'diyah zuhur, ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Yang tadinya biasanya 20 rakaat kita ngerjain salat tarawih diganti dengan qobliyah dan ba'diyah. Ya, salat witir juga dikerjakan walaupun hanya 3 rakaat. Ya, qobliyah subuh yang walaupun hanya 2 rakaat tapi pahalanya sangat besar. Ya, rakaatail fajar ya khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah yang kalian kerjakan sebelum mengerjakan sholat subuh itu pahalanya itu seperti dunia dan seisi-isinya. Jadi kalian tuh dapetin dunianya dan juga isi-isinya. Jadi orang paling kaya. Ya. Juga ketika bulan Ramadan udah selesai, kita ngerjain sholat duha. Ya, sholat duha walaupun kita cuma ngerjain 2 rakaat kata Nabi, ya la faqra ma'ad duha wala ghina ma'az zina. Orang yang melazimi sholat duha walaupun cuma 2 rakaat tiap hari, maka dia enggak bakal terkena yang namanya kesusahan atau kemiskinan. Hidupnya tuh cukup aja. Enggak kaya tapi cukup. Orang kalau merasa cukup dia apa aja yang mau dibeli bisa, namanya cukup. Ya, dan juga orang enggak bakal merasakan kekayaan ya yang melakukan perzinahan. Seperti itu ya, la faqra ma'aduha wala ghina ma'azina. Nah, kebiasaan tersebut harus kita jaga. Enggak tarawih 20 rakaat lagi, kita jaga dengan qobliyah dan ba'diyah. Jadi diperhatikan tuh. Jadi jangan kita ibadah yang wajib-wajib doang. Ya, jangan sholat 5 waktu doang, tapi dijaga qobliyah sama ba'diyahnya. Untuk apa? Untuk nambel sholat-sholat kita yang mungkin lalai, ya mungkin kurang sempurna. Kan kita nggak tahu, kita sholat subuh, kita sholat zuhur, kita sholat asar, bahkan sampai sholat isya, itu sholat itu bener apa enggak kan kita nggak tahu. Ya, nah makanya kita kerjakan sholat-sholat sunnah sebagai penambel. Jadi kalau ada yang bolong-bolong, ya itu ditambal sama sholat-sholat sunnah. Maka itu dia jaga. Dan juga biasanya kita kalau di bulan Ramadan tuh gencer banget. Ya, yang namanya nyari malam Lailatul Qadar. Orang kalau udah masuk bulan Ramadan pasti pengen malam Lailatul Qadar, pengen dapat malam Lailatul Qadar. Tapi malamnya kerjaannya apa? Main. Kerjaannya apa? Main HP. Gimana yang mau dapat malam Lailatul Qadar kalau misalkan malamnya diisi dengan main HP. Kalau enggak main HP main petasan. Kalau main petasan main perang sarung. Yang perempuan pada ini jalan-jalan. Ya, gimana mau dapat malam Lailatul Qadar? Orang kalau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar minimal nih. Dia itu sholat isyanya berjamaah sama sholat subuhnya berjamaah tuh minimal. Kalau itu enggak mampu, maka susah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi orang kalau masuk bulan Ramadan tuh banyak perbincangan mau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kita nih umat Islam ya, setiap malam, tiap hari bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan hanya terdapat di bulan Ramadan. Tiap malam, tiap hari kita bisa dapat yang namanya pahala malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Kata Nabi, arba rakaat ba'dal isya kami selihinna min Lailatul Qadar. Kalau kita ngerjain sholat sunnah 4 rakaat setelah kita ngerjain sholat isya, itu pahalanya sama seperti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kita sholat isya, ya 4 rakaat. Setelah sholat isya salam, kita ngerjain lagi sholat sunnah 4 rakaat, 2-2. Ya, maka itu pahalanya sama seperti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kan tiap hari kita bisa dapat. Ini malam bisa dapat, kemarin malam bisa dapat, besok bisa dapat, besoknya lagi bisa asalkan kita ngerjain sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya. Tuh. 1 rakaat yang kalian kerjakan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya 30.000 rakaat. Dilipat gandain seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sholat sunnah 4 rakaat setelah isya, kita mendapatkan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Hitung aja 4 kali 3, 120 rakaat tuh. Tiap hari bisa kita dapat. Ntar malam kita bisa dapat. Makanya jangan sampai ketinggalan. Habis sholat isya, sambung lagi dengan sholat sunnah 4 rakaat. Dapat kita pahala malam Lailatul Qadar itu. Lalu biasanya kita kalau di bulan Ramadan tuh gencar banget ya main lomba-lombaan hatam Quran ya di bulan Ramadan. Nah, ntar ketika selesai bulan Ramadan itu Quran jangan ditinggalin. Kita ngebut aja di bulan Ramadan hatamin 30 juz, lomba-lomba sama teman kita. Tapi nanti ketika selesai bulan Ramadan itu Quran jangan diistirahatin ya, jangan ditaruh, tetap baca Quran minimal orang zaman dulu ya. Itu hatam Quran seminggu sekali tuh. Orang-orang zaman dulu tuh hatam Quran 30 juz tuh seminggu sekali. Kalau nggak mampu 2 minggu sekali, nggak mampu sebulan nggak mampu juga 2 bulan sekali. Orang kalau mau baca Quran hatam 2 bulan sekali itu caranya gampang. Dia baca pagi selembar. Selembar nih kayak gini. Itu namanya selembar. Ya. Terus ntar siang baca lagi selembar. Ntar maghrib baca lagi selembar. Ntar pas mau tahajud, pas mau subuh baca lagi selembar. Dapat tuh sejuz sehari. 33 sebulan dapat udah 30 juz. Gampang. Kita bisa hatam Quran dengan dicicil. Jadi enggak susah. Nah, juga biasanya kita kalau misalkan di bulan Ramadan kita bagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan dari tetangga ke tetangga, dari teman ke teman, ya, tukeran makanan. Bahasanya saling ngasih makanan. Nah, ntar setelah bulan Ramadan selesai, apakah kita berhenti saling memberi makanan? Enggak. Ya, jadi bukan hanya di bulan Ramadan aja kita itu disunahkan memberikan hadiah, baik itu makanan atau apapun. Tapi nanti setelah bulan Ramadan tetap kita kasih. Ya, al-luqmah bil luqmah. Al-lugam tadfa'un nigam. Satu suapan itu ya bisa mencegah kita daripada mara bahaya. Jadi kita dengan mengasih hadiah ke seseorang ya, memberikan kepada seseorang itu membuat bala atau musibah itu enggak ngenain kita. Jadi tameng. Jadi sering-sering kita ngasih hadiah, sering-sering kita sedekah untuk menjadi benteng tameng untuk kita agar tidak terkena musibah. Seperti itu. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan aja kita memberikan hadiah. Nah, dulu tuh Nabiullah Ibrahim ya ketika membangun Ka'bah ya, itu kan membangun Ka'bah itu kan pahalanya gede banget ya, bukan membangun masjid lagi ya, tapi membangun Ka'bah kiblat seluruh umat Islam. Nah, dulu Nabiullah Ibrahim dibantu dengan Nabiullah Ismail membangun Ka'bah. Nah, dan itu pahalanya gede banget. Tapi ketika Ka'bah itu udah jadi, ya Allah Ta'ala itu memberikan firman kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu dikasih tahu, wahai Ibrahim, sesungguhnya al-lugam ya, al-luqmah taja'aluha fi batnil ja'i khairun indi min binail Ka'bah. Wahai Ibrahim, kamu tahu enggak? Kamu nih udah bikin ini Ka'bah sama Nabiullah Ismail. Pahalanya gede. Tapi aku nih sebenarnya lebih senang ya, pahalanya lebih gede dibanding kamu bangun Ka'bah. Lebih baik kamu itu memberikan sesuap nasi ke perut orang yang lagi sedang lapar. Jadi pahalanya kalau kita itu memberikan makanan hanya sesuap aja ya ke orang yang lagi kelaparan, maka itu pahalanya lebih besar daripada membangun Ka'bah. Tapi jangan sesuap juga dikasihnya.
nih suapin satu, habis itu tinggal. Jangan, kasih satu kotak gitu ya. Nah tuh ngasih sesuap aja bisa mengalahkan pahala membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah itu pahalanya besar banget ya, bukan membangun masjid lagi ya. Terus juga satu suapan itu bisa menghindarkan kita dari bahaya ya. Dahulu tuh ada seorang wanita mempunyai anak kecil, anaknya masih bayi. Nah seorang ibu itu lagi nyuapin anaknya makanan. Taruhlah zaman dulu makanannya korma. Ya, lagi nyuapin anaknya kurma, tiba-tiba di suapan terakhir ada yang ngetok pintu rumahnya. Ketika dibuka ada seorang pengemis tua. Ya, pengemis tua itu bertanya apakah di sini ada makanan, karena pengemis tua itu belum terkena makanan. Akhirnya kata ibunya itu, kita di sini nggak punya makanan, kita juga kesusahan, tapi kita punya satu kurma ini suapan terakhir untuk anakku. Aku nggak jadi kasih ke anakku, aku kasih ke engkau. Ya udah dimakan sama itu pengemis. Walhasil selesai kejadian itu, ya anaknya itu ditaruh di kamar, ibunya itu ninggalin itu anak, entah cuci piring, entah itu cuci baju, entah itu masak. Ketika di tengah-tengah kesibukan ibunya, anaknya itu diculik sama serigala. Jadi ada serigala masuk ke rumahnya, ya. Nah anak itu digigit lehernya, dibawa kayak kucing bawa habis dapat tikus gimana sih? Nah gitu. Itu anak bayi dibawa sama serigala ke hutan. Dan ketika ibunya itu melihat kejadian itu, ibunya langsung menangis histeris. Langsung tuh ibunya tanpa pikir panjang mengejar itu serigala. Sampai itu serigala kabur ke hutan membawa anaknya itu, dikejar sama ibunya. Ketika udah nyampe di hutan, ibunya kehilangan jejak itu serigala, dan ibunya udah pasrah. Ibunya udah mikir, pasti anaknya udah mati. Orang digigit sama serigala, dibawa-bawa ke hutan. Dan akhirnya ketika itu seorang ibu itu melihat ada sosok seseorang yang sangat bercahaya berwarna putih, ya. Di situ dia melihat sosok itu sedang menggendong anaknya. Anaknya ini udah berlumuran darah, udah meninggal. Nah, digendong sama itu orang, dielus-elus dan juga dibersihkan darahnya, ya. Dan ketika dibersihkan darahnya, anak tersebut hidup kembali. Akhirnya ditanya, "Wahai pemuda, ya, siapa gerangan engkau? Kok bisa anak saya yang tadi meninggal dunia hidup lagi setelah diusap?" Akhirnya kata itu orang, "Aku ini malaikat yang diutus sama Allah untuk memberikan bantuan kepada engkau. Tadi sebelumnya engkau memberikan sesuap kurma kepada orang yang sedang membutuhkan, kepada orang yang sedang kelaparan. Sekarang aku balikan lagi suapan serigala untuk engkau." Tuh, jadi al-luqmah bil luqmah. Suapan diganti dengan suapan. Tadi dia itu ngasih suapan satu kurma ke orang yang lapar. Nah, Allah Ta'ala gantiin suatu suapan serigala, anaknya menjadi hidup. Tuh, al-luqmah bil luqmah. Jadi gak rugi kalau kita bagi makanan sama orang. Jadi jangan pelit, kita punya makanan disimpan, atau kita kabur, atau makanan diumpetin. Jangan, kita bagi walaupun hanya sedikit. Nah, dan juga kita di bulan Ramadan biasanya kita ya ada yang namanya sahirul lail, ya. Begadang malam, tapi begadangnya bukan main, begadangnya itu baca Quran, begadangnya itu sholat tahajud, begadangnya itu berzikir, ya, bukan main lari-larian, gendang-gendangan bangun orang sahur, bukan begitu. Yang namanya sahirul lail itu kita nggak tidur malam, tapi mengerjakan ibadah. Biasanya di bulan Ramadan banyak yang seperti itu. Nah, ntar selesai bulan Ramadan itu kebiasaan jangan ditinggalin, ya. Tetap bangun malam, tetap baca Quran, ya, tetap sholat tahajud. Jangan setelah bulan Ramadan itu selesai, itu semua tinggalin. Karena Allah Ta'ala itu memuji orang-orang yang bangun malam, lalu dia sholat, atau misalkan dia baca Quran, atau mungkin dia berzikir, itu Allah Ta'ala memuji. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala memuji ketika itu orang-orang yang bangun malam untuk ibadah. Tuh, ya. Jadi di bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan yang kita udah lakuin, kalau kita berhasil melakukannya di luar bulan Ramadan, maka Ramadan kita ini kita termasuk orang yang lulus. Tapi kalau di bulan Ramadan kita gencar ibadah, kita full ibadah, selesai bulan Ramadan kita loyo lagi, kita bolong-bolong lagi ibadahnya, maka kita termasuk orang-orang yang gagal. Nah, nanti kita buktikan ketika selesai bulan Ramadan. Ya, tanyakan kepada diri kita sendiri, kita termasuk orang yang lulus di bulan Ramadan apa gagal di bulan Ramadan. Nah, dan juga nanti ketika selesai bulan Ramadan, ya,
diusahakan kita itu sambung dengan puasa sunnah Syawal 6 hari. Man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shamad dahr kullahu. Orang kalau udah berhasil berpuasa di bulan Ramadan ya, lalu disambung dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka dia dicatat pahala puasanya itu 1 tahun penuh. Jadi seakan-akan dia sama 12 bulan tuh puasa. Tuh 6 hari di bulan Syawal. Jadi ketika Idul Fitri nggak boleh puasa, haram. Selesai Idul Fitri boleh tuh sampai selesai bulan Syawal. Boleh 6 hari langsung habis sholat Idul Fitri, besoknya puasa 6 hari langsung. Boleh ntar di akhir-akhir 6 hari terakhir di bulan Syawal. Boleh juga dicicil 2. Ya misalkan Idul Fitrinya Senin, hari Selasa tuh udah boleh puasa tuh. Senin kan Idul Fitri, Selasa, Rabu puasa. Ntar minggu besoknya lagi pilih 2 hari lagi sampai 6 hari. Itu jangan sampai ketinggalan gitu. Lalu di bulan Ramadan bukan hanya ada keberuntungan, tapi juga ada yang namanya kerugian. Siapa yang merugi di bulan Ramadan? Jadi di bulan Ramadan itu bukan hanya orang-orang beruntung aja, tapi kita juga bisa menjadi merugi. Siapa itu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang gak mempunyai rahmat terhadap sesama. Orang-orang yang gak mempunyai kasih sayang terhadap sesama. Siapa orang yang gak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Ya, orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang-orang yang durhaka kepada ayah dan ibu. Orang-orang yang di hatinya ada iri, ada sifat dengki, ada sifat hasud. Orang-orang yang kecanduan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Nah, 4 orang ini ya, walaupun dia itu melewati beribu-ribu bulan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan ampunan. Sia-sia dia beribadah di bulan Ramadan. Makanya kita bersihkan hati kita daripada sifat iri, dengki, sombong, hasud, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Maka kata Nabi, diajarin kita sama Nabi, ini stata'ta antanam walaysa fi qalbika ghillun ala ahadin minal muslimina faf'al. Kalau misalkan kamu tidur di malam hari ya, dan kamu bisa memastikan ya di hatimu itu nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada permasalahan sama orang lain, maka nggak apa-apa kamu lakukan tidur gitu ya. Jadi kata Nabi, kalau misalkan kamu itu mampu mengendalikan diri kamu, maka lakukan itu. Nah, kita kan hadir di majelis ini untuk apa? Untuk memetik rahmatnya Allah. Kita hadir di sini untuk memetik rahmatnya Allah. Maka kita bawa rahmatnya Allah itu dengan berbagi kepada sesama. Tahu maksudnya berbagi rahmat kepada sesama itu seperti apa? Ya, hindarin komentar sama orang. Ya, tuh maksudnya kita berbagi rahmat, berbagi kasih sayang sama orang lain. Itu apa? Kita hindarin komentar sama orang lain. Ngelihat berita di sini, dia pengen komentar. Ngedengar berita di sini, dia pengen komentar. Abis itu ada trending topik di sini, dia pengen komentar. Komentar yang bakal nanti ngerugiin dia di hari kiamat. Ya, jadi hindarin komentar sama orang lain. Seperti itu. Nih maaf ya, kita di sini, ya hadir di sini. Nggak semuanya status sosialnya sama, nggak semua latar belakang keluarganya sama, nggak semua lingkungan hidupnya sama, nggak semua taraf ekonominya sama, berbeda-beda. Cuman ada satu kesamaan yang mempersatukan kita. Apa itu? Ya, ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang mempersatukan kita, yang mempersamakan kita. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalimat itulah yang membuat kita haram untuk saling mencaci. Kalimat itulah yang haram untuk kita saling membenci, haram kita saling bermusuhan, haram kita untuk saling ya mengadu domba. Jadi jangan kita ikut andil dalam memprovokasi orang. Jangan kita ikut andil untuk mencaci orang. Jangan kita ikut andil untuk menyebarkan berita bohong. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis ta'lim ini ya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki akhlak kita menjadi lebih baiklah lagi. Dan juga perlu diketahui bahwasanya kita ini manusia ya, itu tiap hari enggak lepas
dari namanya pantauan daripada malaikat Israel. Tahu malaikat Israel? Apa tugasnya? Mencabutnya nyawa. Nah kita nih manusia tiap hari itu selalu diziarahin sama malaikat Israel. Jadi tiap hari itu malaikat Israel tuh keliling. Ya. Dan kita dapat jatah, dapat kuota dikelilingin sama malaikat Israel setiap satu orang itu 70 kali tiap hari. Jadi malaikat Israel setiap satu orang dilongokin sebanyak 70 kali. Ntar dilongokin lagi, ntar diliatin lagi. Untuk apa? Untuk mastiin ini udah waktunya apa belum? Ini udah habis belum kuotanya? Ini udah saatnya belum dia meninggal? Tuh, setiap hari 70 kali kita disambangin sama malaikat Israel. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai kesombongan, kita mempunyai penyakit hati, dan ketika itu malaikat Israel lagi mantau kita. Coba kalau misalkan kita lagi dicabut nyawanya, kita masih mempunyai iri hati sama orang, masih punya kedengkian sama orang, nggak tahu itu meninggalnya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi hindarin daripada berkomentar yang nggak enak kepada orang lain. Itu. Dan juga keistimewaan dari seseorang itu terletak di hatinya. Ya, keistimewaan manusia ya itu terletak di satu organ tubuh yaitu hati. Kenapa hati? Karena hati itu adalah tempat pandangannya Allah. Allah memandang manusia itu bukan dari rupanya, bukan dari jabatannya, bukan dari kekayaannya, bukan dari keturunannya, tapi Allah Ta'ala itu memandang manusia dari hati. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tuh gak mandang kalian dari status sosialnya, mau kaya, mau miskin, ya, mau jelek, mau cakep, mau tinggi, mau pendek, ya. Tetap yang Allah pandang itu adalah hati. Coba kita bayangkan kalau misalkan muka kita terkena noda, lalu kita mau ketemu sama orang yang kita suka atau misalkan orang yang kita kagumi, malu gak kita? Kadang-kadang kita numbuh jerawat aja kita insecure kan. Mau ketemu sama orang nih, ya kita jerawatan. Akhirnya kita malu. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita ingin menghadap Allah, ya, lalu hati kita ini kotor dengan penyakit-penyakit hati, entah itu sombong, entah itu iri hati, entah itu dengki. Maka apakah kita nggak malu menghadap Allah dengan hati yang kotor? Jadi kita tanyakan kepada diri kita, ya, seberapa kotor hati kita. Ya, maka bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara kita itu tidak berkomentar atau membicarakan orang lain. Lebih baik diam daripada kita berbicara dan pembicaraan kita itu menyakiti orang lain. Nah, tuh, jadi keistimewaan seorang muslim itu terletak di hatinya. Itu. Waktu itu juga ya dulu Nabi Allah Isa ya pernah tuh dicaci maki sama orang. Ini nabi nih. Nabi aja dicaci. Jadi kalau kita dicaci pantas gak? Pantas. Kita yang selalu berlumuran dosa, kalau misalkan gak mau dicaci, gak mau dikritik sama orang, itu kita sombong. Ini Nabi Allah Isa, seorang nabi, itu masih dicaci sama umatnya. Ketika Nabi Allah Isa itu dicaci, ya, dikata-katain sama umatnya, itu Nabi Allah Isa itu balasnya apa? Balasnya itu jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan beribu-ribu kebaikan. Akhirnya pengikut setianya Nabi Allah Isa ngomel-ngomel. Wahai Nabi Isa, kamu ini tadi dikatain bukan dipuji. Kok malah bilang terima kasih. Akhirnya kata Nabi Allah Isa, ya, hadza anfaqa ma indah wa anfaqtu ma indi. Mereka nih yang kagak tahu, ya, mereka itu memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya itu perkataan kotor, di dalam hatinya itu kedengkian, di dalam hatinya itu cacian. Ya udah yang keluar dari mulutnya itu. Dan sedangkan di dalam hatiku ini semuanya kebaikan, semuanya rasa syukur, semuanya rasa kelembutan. Ya, akhirnya yang keluar adalah ucapan terima kasih. Jadi kita lihat kalau misalkan seseorang itu sudah bisa mengeluarkan kata-kata kotor dari lisannya, maka itu mencerminkan hatinya juga kotor. Tuh. Jadi kita lihat, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, ya, kita ini
udah masih bisa belum nahan lisan kita dari mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau misalkan kita masih bisa mengeluarkan kata-kata kotor dari lisan kita, maka hati kita itu tergambarnya seperti itu. Apa yang kita ucapkan, nah hati kita juga seperti itu. Ya, jadi kita jaga lisan kita ya daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Dan juga yang terakhir, ya, ini di bulan Ramadan biasanya ada acara-acara bukber, ya, acara buka puasa bersama. Nah biasanya di acara buka puasa bersama, ya, di situ niatnya beda-beda, ya. Ada yang niatnya pengen ketemu teman lama, ada yang pengen ketemu kerabat, ada yang pengen ketemu mantan, ada yang pengen ketemu pacar, ya, ada yang pengen pamerin kekayaannya, ada yang pengen, pokoknya banyak niatnya, ya. Intinya kita kalau misalkan pengen ngadain bukber, niatnya satu, ingin menyambung tali silaturahmi. Jangan ada niat-niatan yang lain. Dan juga ketika buka puasa bersama, ya, di situ ada beberapa kekeliruan. Ya, satu, kita bercampur dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya, belum halal. Di situ pada cepaka cepiki, pada pegangan tangan, pada boncengan. Nah, yang kedua, ketika kita buka puasa bersama, kadang-kadang malah kita nyanyi-nyanyi, malah kita ketawa-tawa. Doa buka puasa nggak dibaca, bahkan sampai sholat maghrib lewat. Buka puasa bersama, foto-foto, selfie, ya nyanyi-nyanyi, ya cerita-cerita. Tahu-tahu udah jam 9 aja. Itu maghribnya kapan? Ya tarawih kagak. Akhirnya yang dapat pahala apa dosa? Dosa. Jadi kalau mau buka puasa bersama, ingat-ingat sholatnya gantian. Misalkan azan maghrib, ya. Yang di sini cerita, yaudah sebagian sini sholat dulu. Ntar yang ini udah selesai sholat, ini gantian sholat, ini cerita. Atau misalkan sebelum buka, ya abis azan maghrib batalin bentar, sholat maghrib dulu jamaah, tuh enak tuh, bagus tuh. Sholat maghrib berjamaah, nah selesai sholat maghrib berjamaah baru makan sama-sama. Nah, itu dapat sunnahnya tuh, sholat berjamaah dan juga makan berjamaah. Jadi jangan selesai azan maghrib kayak orang kesurupan, pada nyanyi-nyanyi, pada ketawa-ketawa, padahal azan masih berkumandang, dia masih pada teriak-teriak. Tuh, ya. Azan lagi berkumandang, dia menjawab azan. Karena orang hati-hati. Ketika azan berkumandang, kalau dia ngobrol atau membicarakan hal-hal ya duniawi, maka itu menjadi penyebab dia itu mati su'ul khotimah. Dicatat sama malaikat. Wah, ini fulan mati su'ul khotimah. Gitu. Orang kalau mati su'ul khotimah, maka dia masuk neraka. Oh, jadi kalau lagi azan dengerin. Kalau bisa jawab, jangan lagi azan lari-larian, apalagi tetap main game. Iya, apalagi tetap tetap main yang lain. Jangan. Ketika azan berkumandang, berhenti. Semua aktivitas berhenti, baik yang kerja, baik yang sekolah, baik yang mengajar, disunahkan untuk berhenti untuk menghormati azan. Ya, mungkin sedikit ini ada manfaatnya. Ya, kita masih ada satu pertemuan lagi minggu besok, pertemuan terakhir ya. Ya, di bulan Ramadan, insyaallah minggu besok kita bahas tentang puasa lagi, dan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.